suamiku hilang di gunung. 5 tahun kemudian, dia kembali dengan wajah yang berbeda. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita mulai. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi jalanan desa kecil di kaki Gunung Argapada. Anindita, atau yang biasa dipanggil Nindi, berdiri di teras rumahnya, menatap ke arah puncak gunung yang menjulang. 5 tahun sudah berlalu sejak suaminya, Raksa, hilang dalam ekspedisi mendaki gunung itu. 5 tahun pula, ia hidup dalam ketidakpastian, menunggu tanpa kepastian, apakah Raksa masih hidup atau sudah tiada. Nindi, kau masih memikirkannya? Suara lembut Rania, sahabatnya, memecah keheningan. Nindi menghela napas panjang. Bagaimana aku bisa berhenti? Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Hanya nama Raksa yang perlahan memudar dalam ingatan banyak orang. Rania menatapnya prihatin. Ia tahu Nindi belum bisa move on. Meski banyak yang menyarankan Nindi untuk menerima kenyataan dan melanjutkan hidup, ia tetap menunggu sesuatu yang bahkan tak pasti. Damar, adik Nindi, tiba-tiba masuk dengan membawa sebuah koran yang basah oleh rintik hujan. Kak, lihat ini, ada pendaki yang ditemukan di Gunung Argapada setelah hilang bertahun-tahun. Mata Nindi membelalak, tangannya gemetar saat mengambil koran itu. Pendaki yang hilang 5 tahun lalu ditemukan selamat, namun identitasnya masih misterius. Jantung Nindi berdegup kencang. Apakah mungkin suaminya kembali? Nindi bergegas ke rumah sakit tempat pendaki misterius itu dirawat. Hatinya bergemuruh. Jika itu benar Raksa, bagaimana mungkin ia bisa bertahan selama 5 tahun? Namun, ketika ia tiba di ruangan pasien, tubuhnya langsung membeku. Pria yang terbaring di sana memang memiliki perawakan seperti Raksa, tetapi wajahnya berbeda. Bu Indita, seorang dokter, mendekatinya. Kami mendengar bahwa Anda istri dari pendaki yang hilang 5 tahun lalu. Pria ini ditemukan di sekitar area yang sama, dan dia menyebut nama Anda. Nindi menatap pria itu. Mata mereka bertemu, dan seketika sesuatu dalam dirinya terasa familiar. Tapi bagaimana bisa? Wajah itu bukan wajah suaminya. Aku, Raksa. Suara pria itu parau. Aku kembali, Nindi. Nindi mundur selangkah. Hatinya ingin percaya, tetapi logikanya menolak. Di rumah, Nindi tak bisa tidur. Rania dan Damar menemaninya, mencoba menenangkan pikirannya. Kak, kita harus realistis. Bagaimana kalau dia hanya seseorang yang mengaku sebagai Raksa? Ujar Damar tajam. Tapi dia tahu terlalu banyak, gumam Nindi. Dia menyebut namaku. Dia tahu hal-hal yang hanya Raksa yang tahu. Tapi wajahnya berbeda, Nindi. Rania menambahkan. Itu yang membuat ini semakin aneh. Nindi terdiam. Jika itu benar Raksa, bagaimana wajahnya bisa berubah? Dan jika bukan, lalu siapa pria itu sebenarnya? Pria yang mengaku sebagai Raksa akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah Nindi. Namun, sejak kedatangannya, keanehan mulai terjadi. Ia tahu di mana letak semua barang. Kebiasaan lama Raksa, bahkan cara bicaranya mirip. Kak, aku tetap tidak percaya, bisik Damar. Ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Nindi terbangun dan mendapati pria itu berdiri di teras, menatap langit. Aku ingin pulang, gumamnya pelan. Pulang? Kemana? Tanya Nindi. Pria itu menoleh ke tempat di mana aku berada selama 5 tahun terakhir. Nindi merinding. Apa maksudnya? Nindi dan Damar memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka pergi ke desa tempat pria itu ditemukan. Salah satu penduduk, Ki Surya, menggeleng ketika mereka bertanya tentang pendaki yang selamat. Orang itu bukan manusia biasa, kata Ki Surya. Gunung Argapada bukan sekadar gunung.
ada sesuatu yang menjaganya. Nindi merasakan ketakutan menjalar di tubuhnya. Jika pria itu benar raksa, lalu apa yang terjadi selama 5 tahun ini? Pria itu mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berteriak menyebut nama Nindi dan Raksa. Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal. "Aku ingat sesuatu," katanya. "Apa yang kau ingat?" tanya Nindi. "Waspada, aku tidak sendirian di sana. Ada yang menjagaku." Damar menyelidiki lebih lanjut dan menemukan fakta mengejutkan. 5 tahun lalu, ada laporan tentang seorang pria lain yang hilang di gunung, tetapi tidak pernah ditemukan. Bagaimana kalau pria itu bukan Raksa, tapi orang lain yang diambil oleh sesuatu? Ujar Damar. Nindi mulai merasakan ketakutan. Siapa sebenarnya pria yang tinggal bersamanya sekarang? Nindi akhirnya menghadapi pria itu. "Aku ingin jawaban. Jika kau benar Raksa, buktikan. Jika tidak, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian." Pria itu menatapnya dalam. "Ada satu cara untuk membuktikannya. Kita harus kembali ke Gunung Argapada." Nindi terdiam. Apakah ia siap menghadapi kebenaran? Mereka bertiga, Nindi, Damar, dan pria yang mengaku sebagai Raksa, memulai pendakian ke Gunung Argapada, ditemani oleh Ki Surya. Malam mulai turun dan kabut tebal melewati jalur pendakian. "Aku ingat tempat ini," pria itu berbisik sambil menatap sekeliling dengan raut wajah bingung. Nindi menoleh dengan waspada. "Apa yang kamu ingat?" Pria itu menghela napas. "Aku ingat melewati jalur ini, tapi tidak sendirian. Ada seseorang bersamaku." Ki Surya tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap pria itu dengan tajam. "Siapa yang bersamamu?" Pria itu tampak kebingungan. "Aku tidak tahu." Wajahnya kabur dalam ingatanku. Damar menggertakkan giginya. "Aku semakin tidak yakin kalau kau benar-benar Raksa." Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara, tapi tidak melihat apapun selain kabut tebal yang bergerak perlahan. "Gunung ini tidak suka ditelusuri," gumam Ki Surya. "Kita harus berhati-hati." Mereka melanjutkan perjalanan, namun udara di sekitar mereka semakin terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. "Berhenti!" Ki Surya tiba-tiba mengangkat tangannya. Mereka semua diam, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. "Kalian dengar itu?" tanya Ki Surya pelan. Nindi menahan napas. Awalnya dia tidak mendengar apa-apa, tapi kemudian terdengar suara bisikan samar, seperti seseorang berbisik di telinga mereka. Ni, di, ta. Nindi tersentak. Itu suara Raksa. Mata pria yang mengaku sebagai Raksa membelalak. Aku ingat sesuatu." Damar menggenggam lengannya. "Ingat apa? Ada tempat di puncak gunung ini, tempat di mana aku menghilang." Nindi menatap dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Jika pria ini benar Raksa, kenapa suaranya terdengar dari kabut? Mereka akhirnya mencapai suatu kawasan yang terasa berbeda dari tempat sebelumnya. Udara lebih dingin dan pohon-pohon di sekitar tampak lebih besar dan tua. Ki Surya menghela napas panjang. "Kita sudah dekat." Pria itu tiba-tiba jatuh berlutut, memegangi kepalanya. "Aku ingat, aku melihatnya. Aku melihat diriku sendiri." Nindi terkejut. "Apa maksudmu?" Pria itu gemetar. "Aku melihat seorang pria yang mirip denganku, tapi dia bukan aku." Dia tersenyum ke arahku, dan kemudian aku terjatuh ke dalam kegelapan. Damar menatapnya dengan curiga. "Jadi, bisa saja kau bukan Raksa yang sebenarnya?" Nindi merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika pria ini bukan Raksa, lalu siapa? Ki Surya mengangkat tongkat kayunya dan menunjuk ke depan. "Kalian lihat itu." Di depan mereka, tersembunyi di antara akar besar sebuah pohon raksasa, terdapat sebuah celah besar yang menyerupai pintu batu. Ini
tempat di mana batas dunia manusia dan dunia lain bertemu, ujar Ki Surya dengan nada serius. Mereka berdiri di depan celah batu itu, merasakan hawa dingin yang menyeruak dari dalam. Aku merasa tempat ini menarikku, pria itu berbisik. Nindi menggenggam tangannya. Katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Pria itu menyeringaikan giginya, wajahnya tampak berkonflik. Aku ingin mengingat, tapi sesuatu yang menahanku. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari dalam celah, dan dari dalam kegelapan muncul sosok lain, seorang pria yang mirip dengan Raksa. Mata Nindi melebar. Itu Raksa. Tapi bagaimana bisa ada dua orang yang mirip? Raksa yang baru datang menatap mereka dengan mata tajam. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Nindi mundur memilih Raksa. Siapa dia? Dia menunjuk pria di sebelahnya. Raksa yang baru datang menatap pria itu dengan dingin. Dia adalah bayangan yang menggantikanku. Jantung Nindi berdegup kencang. Jika yang baru datang adalah Raksa yang asli, lalu siapa pria yang bersamanya selama ini? Angin semakin kencang, menghempas daun-daun kering di sekitar mereka. Dua sosok Raksa berdiri, menghadap satu yang selama ini bersama Nindi, dan satu lagi yang baru muncul dari dalam celah batu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Damar dengan nada penuh ketegangan. Raksa yang baru datang menatap pria di sebelah Nindi dengan sorot mata tajam. Dia adalah bagian dari gunung ini, sesuatu yang diciptakan untuk menggantikanku. Pria itu bertanya. Tidak, aku adalah Raksa. Aku mengingatmu Nindi, aku mengingat malam pernikahan kita, rumah kita. Nindi terperangah. Kata-kata pria itu menggoyahkan keyakinannya. Tapi bagaimana mungkin ada doa Raksa? Ki Surya melangkah maju dan menatap mereka berdua. Hanya ada satu cara untuk mengetahui siapa yang asli. Ia mengeluarkan sehelai kain kuno dari dalam tasnya dan menggenggamnya erat. Salah satu dari kalian tidak akan bisa melewati batas dunia ini. Ia mendekati pria yang selama ini bersama Nindi dan berbisik, kalau kau memang Raksa, buktikan. Pria itu maju ke depan, wajahnya penuh keyakinan, seolah ia sendiri percaya bahwa dirinya adalah Raksa yang asli. Ia mencoba menyentuh kain yang dipegang Ki Surya, namun tiba-tiba rangsangnya menegangkan. Kain itu mengeluarkan cahaya redup, dan pria itu memegangi dadanya dengan wajah kesakitan. Nindi terperanjat. Kenapa? Ki Surya menghela napas. Karena dia bukan manusia. Pria itu tersungkur ke tanah. Getaran hebat? Tidak. Aku Raksa. Aku ingat segalanya. Aku merasakan segalanya. Tapi Raksa yang baru muncul tetap berdiri tegap, menatapnya dengan penuh amarah. Kau mungkin memiliki ingatan dan tubuhku, tapi kau bukan aku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam celah batu, seolah-olah sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di sana. Damar menarik Nindi ke belakang, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pria yang mengaku sebagai Raksa berbaring ke depan. Tubuhnya mulai berubah, kulitnya perlahan memucat, matanya berubah lebih gelap. Tidak, aku tidak bisa kembali. Ia menatap Nindi dengan ekspresi penuh luka. Aku sayang Nindi. Nindi menggigit bibirnya. Sebagian hatinya masih ingin mempercayai pria ini. Tapi jika dia bukan Raksa yang sebenarnya, siapa dia? Ki Surya melangkah maju dan menatapnya dengan penuh belas kasihan. Kau adalah sesuatu yang diciptakan oleh gunung ini. Kau ada karena Raksa menghilang, tapi sekarang dia sudah kembali. Pria itu menggeleng kuat. Tidak, aku tidak ingin menghilang. Aku adalah dia. Tapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, pintu batu yang ada di belakang lebaran terbuka mereka, dan kegelapan menyambutnya. Dari dalam celah batu muncul sebuah bayangan besar yang menyerupai sosok manusia. Bayangan itu merentangkan tangannya ke arah pria itu. Nindi ingin berlari dan menolongnya, namun Ki Surya menahannya. Biarkan gunung mengambil apa yang menjadi bagiannya. Pria itu menoleh ke arah Nindi.
matanya dipenuhi kesedihan. Kalau aku bukan Raksa, lalu aku siapa? Ia tersenyum pahit sebelum akhirnya tubuhnya tersedot masuk ke dalam celah batu, menghilang bersama bayangan itu. Pintu batu perlahan tertutup dan angin yang tadi berhembus kencang tiba-tiba berhenti. Keheningan mereka gagal. Raksa-raksa yang asli berdiri diam, menatap tempat pria itu menghilang. Nindi menatap dengan hati bergetar. Kau benar-benar Raksa? Raksa mengangguk perlahan. Aku pulang, Nindi. Tapi di balik kata-katanya, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Mereka akhirnya turun dari gunung dengan hati yang penuh tanda tanya. Saat tiba di rumah, Nindi mencoba berbicara dengan Raksa. 5 tahun kau hilang, apa yang sebenarnya terjadi? Raksa menatap lama sebelum akhirnya berkata, aku ingat terjatuh, lalu aku berada di tempat lain. Damar yang mendengarnya membukakan mata. Tempat lain, Raksa mengangguk. Bukan dunia kita, sebuah tempat yang gelap. Tapi aku bisa mendengar suara-suara. Nindi menggenggam tangannya. Lalu, bagaimana kau kembali? Raksa menunduk. Aku tidak tahu. Jawaban itu membuat Nindi semakin cemas. Jika Raksa benar-benar kembali, mengapa ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi? Malam itu, saat Nindi hendak tidur, ia melihat sesuatu yang aneh pada tubuh Raksa. Di belakangnya, ada bekas luka yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Bentuknya aneh, seperti ukiran kuno. Nindi mengusap bekas luka itu, dan tiba-tiba Raksa terbangun dengan mata yang membelalak. Kau? Kenapa? Tanya Nindi kaget. Raksa menatap dengan mata kosong. Suaranya terdengar berat. Jangan sentuh itu. Nindi merasa ketakutan. Ada sesuatu yang aneh dalam diri Raksa yang kembali ini. Malam itu, Nindi terbangun karena mendengar suara Raksa mengigau. Saat menoleh ke samping, ia melihat Raksa duduk di tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Raksa menoleh pelan. Matanya tidak seperti biasanya, hitam pekat, tanpa ada bagian putih. Kau siapa? Nindi berbisik dengan napas tertahan. Raksa hanya memandang, lalu tersenyum. Senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sudah kubilang, aku pulang. Tapi suaranya terdengar seperti suara orang lain. Keesokan paginya, Nindi mendapati Raksa sudah duduk di meja makan, tampak seperti biasa. Seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Damar datang dan langsung menatap Raksa dengan curiga. Kau yakin tidak ada yang aneh? Raksa tersenyum. Apa maksudmu? Ki Surya tiba-tiba datang ke rumah mereka dengan wajah serius. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Ia mengeluarkan sebuah cermin kecil dan memberikannya pada Raksa. Lihat matamu sendiri. Raksa mengambil cermin itu dan menatap celana dalamnya. Sesaat kemudian, wajahnya berubah pucat. Karena dalam pantulan cermin itu, ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan sosok bayangan yang ada di gunung. Episode 21. Cermin yang mengungkap segalanya. Raksa berpose menatap pantulan di cermin. Bukan dirinya yang ia lihat, melainkan sosok bayangan menyeramkan yang samar-samar menyerupai dirinya. Ki Surya menarik napas panjang. Aku sudah menduganya. Yang kembali bukanlah manusia seutuhnya. Damar langsung berdiri sambil meraih bahu Raksa. Siapa kau sebenarnya? Raksa menggeleng panik. Aku ini Raksa. Aku mengingat semuanya. Aku mengingat Nindi, rumah kami, semua kenangan kami. Nindi memejamkan mata, hatinya berkecamuk. Setiap sentuhan Raksa terasa nyata. Tapi kalau dia bukan Raksa yang asli, lalu siapa? Ki Surya berbisik. Kita harus segera memastikannya sebelum terlambat. Raksa menatap mereka dengan sorot mata ketakutan. Aku tidak mau kembali ke sana. Tolong jangan buang aku. Mereka kembali ke gunung, berharap bisa menemukan petunjuk. Namun, saat mereka tiba di lokasi tempat Raksa muncul, celah batu yang sebelumnya terbuka
kini sudah tertutup rapat. Raksa memegangi kepalanya, merasa pusing luar biasa. Aku merasa ada sesuatu yang mengikatku. Ki Surya mengamati batu itu dengan saksama, lalu berkata, pintu ini tertutup. Artinya, dia sudah kehilangan jalan untuk kembali. Damar menggenggam tangan. Jadi, kita harus bagaimana? Apa yang akan terjadi kalau dia terus berada di sini? Ki Surya menatap mereka dengan mata muram. Lambat laun, dia akan kehilangan ingatan manusianya dan berubah menjadi makhluk itu seutuhnya. Nindi tercekat. Tidak, aku tidak bisa kehilangan dia lagi. Raksa menggenggam tangan Nindi erat-erat. Aku tidak mau pergi. Aku ingin tetap bersamamu. Tapi sebelum mereka bisa memikirkan solusi, sesuatu terjadi. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Dari dalam tanah terdengar suara gemuruh. Lalu sebuah lubang kecil terbuka di antara bebatuan. Ki Surya berbisik, sepertinya gunung masih memiliki penjelasannya. Raksa menatap lubang itu dengan ketakutan. Aku tidak mau masuk ke sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara berbisik dari dalam lubang itu. Raksa, pulanglah. Suara itu terdengar seperti suara yang dikenalnya. Suara dirinya sendiri. Damar menelan ludah. Mungkin yang asli masih ada di sana. Nindi menatap Raksa dengan air mata menggenang. Aku harus tahu, apakah kamu benar-benar Raksa? Raksa menggenggam tangan Nindi erat, lalu mengangguk. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan masuk. Mereka bertiga pun melangkah masuk ke dalam lubang tersebut, menuju kegelapan yang mungkin menyimpan jawaban terakhir. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang pria kurus dengan pakaian compang-camping terduduk lemah di lantai gua. Wajahnya penuh luka, matanya sayu, tapi tidak ada keraguan bahwa dia adalah Raksa yang asli. Nindi menahan napas. Raksa yang bersama mereka membeku. Tidak mungkin. Pria kurus itu mengangkat wajahnya dan berbisik, aku sudah menunggu sangat lama. Ki Surya mengangguk pelan. Jadi, inilah kebenarannya. Yang selama ini bersamamu, Nindi, adalah duplikat yang diciptakan oleh gunung. Raksa yang bersama mereka menggigit bibir, lalu menoleh ke Nindi. Jadi, aku bukan siapa-siapa. Nindi merasakan hatinya remuk. Pria ini mungkin bukan Raksa yang asli, tapi ia telah hidup bersamanya, mencintainya, dan menghabiskan waktu bersamanya selama ini. Damar berkata dengan suara bergetar. Jadi, hanya ada satu dari mereka yang bisa tetap hidup di dunia ini. Keheningan mencekam. Lalu Raksa yang bersama mereka tersenyum tipis, menatap Nindi dengan mata penuh rasa sakit. Kalau aku harus memilih, aku ingin Nindi bahagia. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah mundur dan membiarkan tubuhnya terserap ke dalam bayangan gua. Nindi berteriak, "Tidak!" Tapi terlambat. Sosoknya memudar, menghilang kembali ke dalam kegelapan. Dan hanya Raksa yang asli yang tersisa. Nindi menangis di pelukan Raksa. Suaminya yang asli sudah kembali, tapi hatinya masih merasa kehilangan. Raksa mengusap kepala Nindi sambil berbisik, "Maaf aku meninggalkanmu begitu lama." Damar membantu Raksa berdiri, lalu mereka keluar dari gua dengan hati yang berat. Saat mereka tiba di luar, langit mulai terang, seolah-olah gunung telah menyelesaikannya. Tapi di dalam hati Nindi, ada sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Saat ia kembali ke rumah dan melihat cermin di kamar, ia teringat karena di pantulan cermin itu, untuk sesaat, ia melihat bayangan pria yang telah menghilang. Tersenyum padanya sebelum menghilang tanpa jejak. "Aku mungkin bukan Raksa, tapi aku akan selalu mencintaimu." Air mata Nindi mengalir karena dia tahu di dalam hatinya dia telah kehilangan 2 kali. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah viral menarik lainnya. Sampai jumpa.